Walaupun kita sekarang memiliki pemain-pemain muda yang sangat potensial dan bermain di luar negeri, tapi untuk masuk 4 besar, walaupun ini kategori umur, kayaknya agak sulit. Nggak keberatan apa target dari PSSI? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, tepat hari ini, Timnas Indonesia U23 akan berangkat ke Dubai ya kalau saya nggak salah. Mereka akan TC di sana, dan Coach Sinteyong sudah memanggil beberapa pemain atau totalnya mungkin 27 pemain. Nah, pemain-pemain ini sebenarnya bukanlah pemain-pemain baru, ini adalah pemain-pemain lama, muka-muka lama di Timnas U23 gitu kan. Dengan Hernando Ari, ada juga yang terbaru Nathan Cho yang juga diizinin oleh klubnya untuk bergabung, karena kita tahu kan kalau Piala Asia U23 ini tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Cuman minus Elkan Bagot. Elkan Bagot yang masih belum bisa bergabung karena cedera. Nah, Jai Ijes, saya konfirmasi Jai Ijes juga tidak bisa ikut karena umurnya sekarang udah melampaui batas yang telah ditentukan. Nah, pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sinteyong ini sebenarnya pemain-pemain yang udah lama malang melintang, dan juga tentu ini bukanlah sebuah kejutan. Kita sebelumnya udah memperkirakan bahwa nama-nama inilah yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong. Dan kita berharap komposisi para pemain-pemain yang bermain di luar negeri dengan komposisi para pemain-pemain yang sekarang bermain di Liga Indonesia bisa diramu oleh Coach Sinteyong. Karena sejatinya bisa dibilang, saya yakini mayoritas pemain inti yang akan menjadi 11 pertama adalah pemain-pemain yang udah reguler bermain di timnas senior. Ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, ada Justin Hubner, ada Hernando Ari, ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, ada Hoki Ramadan Sananta, Rafael Strike. Dan ini adalah pemain-pemain yang udah reguler bermain di timnas senior. Walaupun kita juga tidak bisa membandingkan bahwa oh ini timnas senior, ini timnas U23, mereka akan bermain sama. Enggak juga, karena di timnas senior juga jelas didukung oleh pemain-pemain lain yang juga memiliki kualitas. Ada Jordi Amat, ada yang terbaru Tom Hey, dan juga Radna Uratmangun tentunya ya. Ada juga Asnawi Mangku Alam. Nah, target PSSI merevisi target teman-teman. Yang awalnya targetnya itu masuk 8 besar, sekarang targetnya itu masuk 4 besar. Bukan tanpa tujuan, jelas kenapa Pak Erick Thohir, maaf saya batuk ya, Pak Erick Thohir menargetkan 4 besar karena salah satu targetnya agar timnas Indonesia bisa masuk Olimpiade tanpa harus ikut kualifikasi lagi. Nah, ini memang target yang baik. Bagi saya yang namanya target itu memang harus tinggi, nggak bisa kayak masuk 16 besar, enggak. Bahkan kalau bisa targetnya itu juara. Itu menurut saya target, karena itu adalah lecutan dan juga semacam menjadi mimpi yang di depan mata ini yang harus para punggawa timnas selesaikan, itu harus capai teman-teman. Cuman yang jadi masalahnya sekarang, kebanyakan kita tidak realistis dengan target itu karena ditakutkan kalau seandainya Coach Sinteyong tidak memenuhi target yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir, oleh PSSI, Coach Sinteyong tidak diperpanjang kontrak. Karena yang beredar dan juga statement-statement yang udah diucapkan oleh Pak Erick Thohir kalau Coach Sinteyong akan diperpanjang, bukan diperpanjang, tapi akan dievaluasi setelah laga Piala Asia U23 ini. Nah, jadi banyak yang menerka-nerka jika seandainya Coach Sinteyong gagal di sini, tidak masuk ke 4 besar yang ditargetkan oleh Pak Erick Thohir, maka Coach Sinteyong tidak akan diperpanjang kontraknya. Entah kenapa teman-teman, saya jauh-jauh hari sebelum target dan sebelum pernyataan Pak Erick Thohir itu disebutkan bahwa Coach Sinteyong akan dievaluasi setelah Piala Asia, entah saya sangat berkeyakinan kalau Coach Sinteyong akan diperpanjang oleh PSSI terlepas dari hasil yang akan didapat oleh Coach Sinteyong di Piala Asia U23 nanti. Entah itu masuk 4 besar ataupun tidak, saya yakin Coach Sinteyong akan diperpanjang oleh PSSI. Kenapa? Karena jika dilihat dari bagaimana performa, bagaimana dari proses dan progres timnas Indonesia sekarang, saya yakin PSSI dan Exco pun tidak buta lah. Ini akan sangat terlalu dan sangat terlalu banget kalau seandainya Coach Sinteyong tidak diperpanjang oleh PSSI. Apalagi kalau seandainya Coach Sinteyong gagal nih menepati atau menyanggupi atau melaksanakan target dari PSSI yang masuk 4 besar, anggap gagal dan tidak diperpanjang. Saya rasa Pak Erick Thohir tidak benar-benar membuka mata
dan begitupun exco yang lainnya tidak membuka mata jika seandainya seperti itu. Tapi saya mempunyai keyakinan kalau Coach Sinteyong ini akan diperpanjang. Nah, kembali teman-teman ke timnas Indonesia U23. Kita memiliki lawan-lawan berat, di mana kita satu grup dengan sang tuan rumah Qatar, yang kita tahu kalau Qatar ini perkembangan sepak bolanya benar-benar pesat. Kita juga akan bertemu dengan tetangga kita Australia, yang kita tahu juga kalau Australia memiliki sepak bola yang luar biasa juga, dan Jordan juga. Seharusnya sih kita bisa dianggap selevel untuk sekarang. Walaupun kita tidak bisa mempakemkan pernyataan saya itu benar-benar 100%. Seharusnya kita, walaupun nggak selevel lah, tapi sedikitnya mengimbangi, mendekati lah gitu. Khususnya Australia dan Jordania dan juga Qatar ini ya. Dan kita bisa lah untuk masuk grup, walaupun saya juga tidak berharap kepada para penonton dan pendukung timnas Indonesia untuk berharap 100%. Karena lawan-lawan kita berat-berat. Saya selalu bilang, bahkan saya bikin konten di beberapa konten sebelumnya saat timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia. Saya selalu bilang, bahkan dari sebelum Piala Asia, saya bilang bahwa jangan pernah remehkan Vietnam. PD itu harus optimis, itu harus banget optimis. Kita sekarang memiliki pemain-pemain yang hebat, tapi di atas kertas kita juga harus mengakui kalau lawan-lawan yang kita hadapi ini adalah lawan-lawan berat, teman-teman. Bahkan untuk masuk ke kualifikasi untuk masuk ke Piala Dunia 2026 pun seperti indah sekali di depan mata kita, karena kita menang lawan Vietnam, pemain nambah bagus kan sekarang di timnas Indonesia. Tapi kita juga harus membuka mata di sudut pandang yang lain. Kalau sepak bola Asia itu, lawan-lawan yang akan kita hadapi itu luar biasa bagusnya, teman-teman. Kita jangan terpana hanya karena udah menang lawan Vietnam 2 kali. Kita harus antusias, harus kita memberikan penghargaan kepada para pemain timnas, bagus juga. Tetapi kita juga jangan terlena akan itu, karena kita juga harus membuka mata di sudut pandang lain kalau lawan-lawan kita itu sangat luar biasa hebat, teman-teman. Tapi mudah-mudahan aja Coach Sinteyong benar-benar bisa membawa timnas Indonesia U23 ini melangkah hebat di Piala Asia, bahkan lebih hebat dari timnas seniornya yang hanya masuk 16 besar gitu kan. Dan itu juga sangat bagus di 16 besar. Mudah-mudahan bisa masuk ke semifinal, ke 4 besar, bahkan apalagi kalau bisa lebih dan kita lolos ke Olimpiade, dan itu akan menjadi sejarah banget jika seandainya kita lolos Olimpiade. Kita akan bertemu negara-negara hebat di kategori umur 23 nantinya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan aja lah Pak Erick Thohir juga bisa sangat membuka mata, begitupun para stafnya yang lain, kalau Coach Sinteyong telah memberikan satu progres yang sangat luar biasa kepada timnas. Yang terlepas nanti Coach Sinteyong berhasil atau tidak di Piala Asia U23 ini, Coach Sinteyong akan tetap diperpanjang. Amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum.